Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia masih menjadi tempat masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terlihat begitu nyata. Nah, kondisi ini tuh dapat menciptakan dilema antara idealisme pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara dan realistis kebutuhan operasional lembaga pendidikan yang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Namun demikian, dalam situasi seperti ini yang harus diprioritaskan pertama kali adalah asas kemanusiaannya, yaitu terpenuhinya terlebih dahulu hak akses pendidikan bagi peserta didik. Tindakan sekolah yang meminta siswa duduk di lantai dan melarangnya mengikuti pelajaran merupakan bentuk hukuman yang tidak dapat dibenarkan dan termasuk hukumannya tidak tepat. Terlebih siswa tersebut itu diketahui bahwa dia berstatus sebagai penerima dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar yang saat ini tengah menunggu proses pencairan. Nah, kasus ini tuh mencerminkan bagaimana kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang berkaitan erat dengan sistem, struktur, atau kebijakan sosial, ekonomi, dan politik yang menghambat sebagian kelompok masyarakat untuk dalam memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Nah, dalam perspektif pedagogi kritis, sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Freire, praktek pendidikan yang menghukum siswa atas dasar ketidakmampuan ekonomi keluarganya ini dapat berpotensi memproduksi ketimpangan sosial yang seharusnya justru diputus mata rantainya melalui dunia pendidikan. Padahal persamaan hak atas pendidikan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 28C ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, tindakan diskriminatif yang dilakukan guru tersebut tidak hanya berdampak pada psikologis anak, tetapi juga mencederai nilai fundamental pendidikan sebagai hak seluruh warga Indonesia tanpa diskriminasi. Nah, selain itu, dari sudut pandang psikologi perkembangan juga dapat dilihat bahwa perlakuan semacam ini yang siswa duduk karena belum membayar SPP ini berpotensi menimbulkan stigma yang mendalam bagi siswa yang dipermalukan di hadapan teman-temannya. Nah, rasa malu yang berkepanjangan ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak dalam jangka yang panjang, sehingga dapat berisiko menghambat perkembangan emosional dan akademiknya. Dalam konteks ini, peran konselor sekolah sangat menjadi penting sebagai pihak yang melakukan advokasi dan mediasi antara kepentingan siswa, kebijakan sekolah, dan kondisi ekonomi keluarga agar persoalan administratif tidak lantas berubah menjadi tindakan yang merugikan hak dasar peserta didik tersebut dalam memperoleh pendidikannya.